Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Zohudin dari kelas 201 Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 250501010010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Aditya M. Maheswara S. Hum M.SI. Jadi pemaparan kali ini untuk menjawab dari 5 soal kerangka penelitian esai ilmiah. Pertama itu satu isu atau kasus spesifik yang diangkat. Judul esai analisis penegakan sila ketiga Pancasila terhadap fenomena algoritma echo chamber dan penyebaran hoak politik berbasis SARA di platform TikTok di kalangan pemilih pemula. Detail isu, fokus penelitian ini adalah pemanfaatan platform TikTok sebagai sarana kampanye hitam, pre-campaign yang memanipulasi sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung SARA. Masalah yang spesifik yang dibedah adalah bagaimana algoritma FYP atau For Your Page itu menciptakan fenomena echo chamber ruang gema di mana pengguna terus-menerus disuguhi konten radikal atau hoax yang, yang serupa sehingga mengasap polarisasi digital dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda di kalangan mahasiswa dan pemilih pemula. Kaitan spesifik dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga. Persatuan Indonesia Fokus utama Pancasila mengamanatkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman ketika hoax SARA diamplifikasi oleh algoritma media sosial. Jadi segregasi digital masyarakat tidak lagi melihat perbedaan sebagai kekayaan, melainkan sebagai ancaman. Ini secara langsung merongrong persatuan nasional dan mengikis rasa common ground ruang bersama sebagai suatu bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konten hoax politik seringkali disertai pembunuhan karakter assassination, fitnah, dan dehumanisasi terhadap lawan politik atau kelompok minoritas. Hal ini menanggalkan adab dan etika yang berkomunikasi netizen civility yang merupakan cerminan dari manusia yang beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilih yang rasional dan informasi yang jujur, well-informed citizen. Jika keputusan politik mahasiswa atau masyarakat disertai oleh informasi bohong dan manipulasi emosi, pos kebenaran, pos truth, maka esensi hikmat kebijaksanaan dalam demokrasi Pancasila ini telah cacat. Urgensi penelitian mengapa ini penting dan mendesak. Kerentanan psikologis memilih pemula Gen Z dan milenial adalah penggunaan terbesar TikTok di Indonesia. Mereka seringkali mengkonsumsi informasi cepat tanpa melakukan verifikasi silang prospek, membuat mereka menjadi target untuk manipulasi politik. Ancaman konflik horizontal nyata. Polarisasi di dunia digital tidak ikut berhenti di layar ponsel. Secara mencatat bahwa ketegangan digital berbasis SARA sangat mudah tereklas, tereskalasi menjadi konflik fisik, persekusi, dan kerusuhan di dunia nyata. Krisis epistemik, krisis kepercayaan pada kebenaran. Jika dibiarkan, masyarakat akan sampai pada titik di mana mereka tidak lagi percaya pada fakta ilmiah atau media resmi, mereka hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Konsep post-truth yang dapat menghancurkan tatanan hukum dan sosial negara.
Solusi spesifik yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini merupakan pendekatan berlapis yang tidak hanya mengandalkan pemblokiran konten, melainkan kurikulum Pancasila digital literasi di perguruan tinggi merupakan mengubah pendekatan pembelajaran Pancasila dari sekedar hafalan teori menjadi praktis. Mahasiswa dilatih melakukan fast checking, pemeriksaan fakta secara mandiri dan diajarkan bagaimana nilai Pancasila diterapkan saat membagaikan atau mengomentari sebuah konten. Inokulasi kognitif pre-booking, alih-alih hanya untuk melakukan debugging, mengklarifikasi setelah hoax menyebar, kampus dan pemerintah harus bekerja sama membuat konten edukasi kreatif. Jangka panjang mengenai cara kerja algoritma, media sosial, dan cara mendeteksi narasi atau domba sebelum musim politik memuncak. Desakan regulasi konten berbasis etika Pancasila ke penyedia platform mendorong pemerintah Kominfo untuk memeriksa platform seperti TikTok memperketat moderasi konten lokal yang menggunakan keyword sensitif bermuatan sara di Indonesia dengan standar penalti yang transparan sesuai hukum yang berlaku ITE. Tetap bisa ke awal refleksi ilmiah untuk nilai tambah. 7 di Tate 2019. Fox Indonesia kelas titik dan ITPC Jurnal Komunikasi Media dan Informatika. Aktif Yudi 2018 buat ayat Teladanan Pancasila dalam perbuatan Jakarta Mizat. Nasrullah R 2000 dalam forum 2017 untuk forum media sosial perspektif komunikasi budaya dan sosioteknologi Bandung Simbiosa Rekatama Media. Ricis M dalam kurun 2021 tutup kurun The Echo Chamber The Effect on Social Media Platform dan Media and Society 235. Sekian presentasi atau pemaparan jawaban yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebih dan mohon maaf. Terima kasih.